إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة معاشر muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menghabarkan kepada para sahabatnya, memberitahukan tentang sebuah kejadian, sebuah peristiwa dan sebuah keadaan yang pasti akan terjadi, yang pasti akan disaksikan oleh manusia yang hidup sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa di antara kalian, kata Nabi, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perbedaan dan perselisihan yang banyak. Nabi alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar. Fa'alaikum bisunnati, maka pegangilah oleh kalian sunnahku, itu jalanku, jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan jalannya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang telah diberikan petunjuk, diberikan hidayah min ba'di, sepeninggalku, itu sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika sebuah zaman, ketika sebuah generasi hidup semakin jauh dengan zaman Rasul alaihi salatu wassalam, maka perbedaan yang ada, pertentangan yang ada, perselisihan yang ada di tengah-tengah mereka akan semakin banyak, akan semakin kompleks. Dulu para sahabat ketika mereka berbeda pendapat, mereka mendapati Rasul alaihi salatu wassalam masih hidup, maka mereka bersegera untuk bertanya, mereka berkonsultasi kepada baginda Rasul untuk mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan dan perbedaan yang terjadi. Rasul pun memberikan solusi kepada para sahabat. Dan apapun yang telah diputuskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka para sahabat langsung menerima dengan lapang dada. Mereka menerima dengan senang hati, tanpa merasa terpaksa. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika zaman sudah semakin dekat dengan hari akhir, pertentangan pun semakin banyak. Dan tidak jarang ketika terjadi perselisihan, orang yang berselisih tidak mengembalikannya kepada Rasul, tidak mengembalikannya kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Namun masing-masing kembali kepada pendapatnya. Masing-masing, barakallahu fikum, kembali kepada gurunya, tanpa melihat apakah ucapan itu selaras dengan sabda Rasul ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing, barakallahu fikum, mempertahankan. Masing-masing bersikukuh dan bersikeras, sehingga persatuan pun sulit untuk diwujudkan. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Semakin jauh sebuah waktu
dari waktu hayat Rasul alaihi salatu wassalam. Iltibas pun terjadi. Ketidakjelasan di tengah-tengah kaum muslimin pun terjadi. Perkara yang hak dikatakan sebagai sesuatu yang batil. Sebaliknya sesuatu yang batil dikatakan sesuatu yang hak. Tidak jarang sesuatu yang sunnah, yang itu benar-benar ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, dinyatakan sebagai sesuatu yang baru, yang tidak pernah dikenal di dalam agama. Mirisnya sesuatu yang baru, yang dulu para sahabat dan Rasul bahkan tidak mengamalkan, tidak mengajarkan, bahkan tidak mengenal. Oleh orang-orang saat ini, diupayakan untuk dilakukan, dan menjadikannya sebagai seakan-akan sebuah bagian daripada syariat. Perbuatan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena ketidaktahuan manusia dikatakan sebagai kesyirikan, dan sebaliknya kesyirikan dikatakan sebagai tauhid. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah contoh, ada sebagian orang ketika melihat ada seorang sosok yang berpenampilan dengan penampilan yang islami, penampilan yang sesuai dengan sunnah, berpenampilan dengan pakaian yang syar'i, memiliki keajaiban-keajaiban, hal-hal yang berada di luar kepala manusia, dapat berjalan di atas angin, di atas langit, dapat berjalan di atas air, kemudian menganggapnya sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menganggapnya sebagai waliullah azza wa jalla. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan siapakah sebenarnya para wali-wali Allah azza wa jalla. Apakah benar seperti yang disangka oleh sebagian orang bahwa wali adalah orang-orang yang memiliki keanehan-keanehan? Benarkah yang seperti itu? Mari kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwa saya para wali Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidaklah orang-orang yang takut, dan mereka tidaklah orang-orang yang merasa bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para waliullah adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa para wali itu adalah orang yang padanya terdapat dua sifat, terdapat dua kriteria. Yang pertama adalah al-iman, dan yang kedua adalah at-taqwa. Dalam hadis yang dibawakan Imam Bukhari rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang berani untuk memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harb, sungguh aku telah mengumumkan kepada mereka peperangan. Itu Allah Subhanahu wa taala telah menabuh genderang perang dengan orang-orang yang berani untuk memusuhi para walinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapakah para wali yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi tersebut, "Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtuhu 'alaihi." Wa ma taqarraba 'abdi, dan tidaklah seorang hamba dia mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan mengerjakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah seorang hamba dia senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, hatta uhibbah, sampai akhirnya pun aku mencintainya. Jamaah yang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan kepada orang-orang yang memerangi wali-walinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapakah para wali yang sebenarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah orang-orang yang menjalankan apa yang telah menjadi kewajibannya. Orang-orang yang mengamalkan
syariat Allah Subhanahu wa taala, terlebih perkara-perkara yang hukumnya wajib. Baik itu wajib sebagai salah satu dari rukun Islam ataupun perkara-perkara wajib yang bukan termasuk rukun Islam. Kemudian yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, para walinya adalah mereka orang-orang yang senantiasa menjaga perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang diperintahkan namun tidak sampai pada tingkatan wajib, perkara-perkara yang dianjurkan. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa idza ahbabtuhu," ketika aku telah mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka saya akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Ini Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mencintai seorang hamba, maka Allah tabaraka wa taala akan menjaga telinga hamba itu dari mendengar segala sesuatu yang tidak Allah cintai. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi, dan saya akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Yani ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mata orang itu dari penglihatan kepada sesuatu yang Allah benci. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia bekerja. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kedua tangan hamba itu dari mengerjakan perkara-perkara yang maksiat. Wa kuntu rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Yani Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agar hamba ini tidak menggunakan kakinya melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat akramani wa akramakumullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan dari apa yang telah kita sebutkan dalam khutbah yang pertama. Qala wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adani la'u'idannahu. Wala in sa'alani, kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau hamba ini, itu ketika wali ini, itu ketika orang yang menjalankan syariat Allah ini meminta kepadaku, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, la'utiyannahu, sungguh benar-benar pasti aku akan mengabulkannya. Wala in ista'adani la'u'idannahu, dan jikalau hamba ini meminta perlindungan kepadaku, sungguh benar-benar aku akan memberikan kepadanya perlindungan. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melalui hadis dan ayat yang telah kita bacakan tadi, menjadi jelas bagi kita siapakah sebenarnya waliullah Subhanahu wa taala. Para wali mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman kepada para rasul yang diutus, beriman tentang terjadi hari kiamat dan peristiwa yang setelahnya, dan beriman kepada takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para wali mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rasa takut yang ada dalam hati mereka lah menjadikan mereka, mendorong mereka, motivasi mereka untuk mengerjakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukanlah wali, mereka adalah orang-orang yang punya keanehan dan keajaiban semata. Namun para wali adalah mereka orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan taat dengan syariatnya. Dan bukanlah waliullah adalah mereka orang-orang yang berbuat kesyirikan, yang mengadakan ritual khusus demi mendapatkan karamah seperti yang mereka katakan, seperti yang mereka barakallahu fikum, seperti yang mereka sangka. Sungguh karamah Allah Subhanahu wa taala
Bagi walinya adalah sebuah peristiwa dan sebuah kejadian yang tiba-tiba Allah berikan, bukan karena persiapan, bukan karena upaya, namun sebuah peristiwa yang tiba-tiba Allah berikan dan tidak bisa diulang setelahnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga jelaslah siapa waliullah dan siapa waliu syaitan. Semua orang berpeluang untuk menjadi waliullah, siapapun di antara seorang mukmin dan mukminah ketika dia benar-benar beriman, bertakwa dan berpegang dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah waliullah yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang termasuk kepada wali-walinya, yang dengannya anggota badan kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dan semua permintaan dan permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina waj'al biladana hadhihi biladan aminah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi